ning suwarga, Godfather of broken heart, wis ora ono. Halo, saya Fitri Kalina mengucapkan selamat untuk Neng Feby Verona yang sudah terpilih menjadi perwakilan dangdut in Amerika dari Indonesia. Selamat berjuang menyebarkan virus-virus dangdut di seluruh dunia. Cendol dawet wis koyo pusaka, ngilang akeh rasa beda lan angkara, tinggalanmu tetep tak jogo. Congratulations, Phoebe Verona, for being elected as a representative of Dangdut in America from Indonesia. Thank you so much, and we look forward to helping to spread Dangdut throughout the world, and we're gonna keep fighting along. Aku kehilangan awakmu, nangis hatiku. Gemeter atiku nampa kabarmu, sedabu ngesekye elo ning mripatku. Hello Indonesia, I'm Faris Kalima from Dangdut in America. I just wanted to say congratulations to Feby Verona on being elected as the representative of Dangdut in America in Indonesia. Congratulations and thank you for joining us on the fight to spread Dangdut in America throughout the whole entire world. Senang tatulong marang wong liya, sing citra alon diajak temoto, ambiar atiku tok tinggal lunga, sugeng tindak panggonmu suwarga. Lembah manamu bakal tak tiru, ngambiar ke ati ungkra dadi guyu, tenan aku Halo, apa kabar? It's Jolina B with Dangdut in America, and I just want to extend a special thank you to Phoebe Verona. And a congratulations to being elected as Dangdut in America's, spokesperson for Indonesia. So that's awesome. And I cannot wait to work with you. And I know the whole Dangdut team is excited here in America. So yeah, I can't wait to share Dangdut with the world. So let's go. Let's get it. Selamat tinggal. Bye. Mugi Gusti ngunggahke mulya derajatmu. Oke Om, sekarang sama Feby Verona. Halo Om, apa kabar? Hai. Ini memang agak kecantilan sih. Kok kecantilan sih? Enggak. Feby Verona itu adalah sebenarnya penyanyi pop.
Nah, sekarang didorong supaya menjadi penyanyi dangdut. Ya, Dungdats. dangdut. Tapi ternyata membawa berkah. Kenapa membawa berkah? Begitu kita kirim ya, Febri kirim Iya. untuk ada audisi di Amerika, dangdut in Amerika ya. Betul. Alhamdulillah Febri didapuk atau didaulat oleh salah satu label dan manajemen yang menaungi dangdut in Amerika. Adalah menjadi duta dangdut in Amerika dari Indonesia. Selamat Febri. Thank you Om Asik. Jana. Oke. Sebelum jauh kita ngobrolin dangdut Amerika, saya coba akan bicara dulu tentang tributnya Deddy Kempot. Kenapa saya bilang itu? Karena baru saja Febri Verona itu baru saja merilis single yang berjudul apa? Cinta Sepedas. Bukan. Oh itu tinggal pertama Ya, ya Om itu ya. single Ini pertama. tribut ya. Tributnya. Tributnya Pangeling-eling Didi Kempot. Ciptaan siapa? Pak Bimo Murti. Oke. Ini baru sih kita rilis, belum juga apa namanya ke banyak media, tapi alhamdulillah kemarin sempat viral dan ada respon dari istrinya Didi Kempot. Nah, oke. Sebelum jauh kita ngobrol-ngobrol tentang ini, saya akan tanya Febri, gimana rasanya setelah menjadi penyanyi dangdut tuh? Setelah menjadi penyanyi dangdut dulu ya. Iya. Rasanya sih sebenarnya agak-agak grogi ya, karena memang basically saya masih belajar kalau untuk nyanyi dangdut. Tapi kalau namanya seorang penyanyi dan entertain itu harusnya itu bisa menyanyikan jenis Semua lagu. apa aja gitu. Tapi mungkin karakter ya, kayak karakter suara itu nggak bisa dirubah. Kita kan jadi manusia harus punya karakter gitu. Apalagi saya yang seorang penyanyi, saya juga harus punya karakter dan mungkin banyak netizen atau semuanya pemirsa di sini yang tahu pasti, "Ih, kok suaranya nggak kayak pedangdut sih gitu, kok kayaknya Lurus gitu ya? Iya, lurus aja, nggak ada cengkok-cengkoknya." Kayak ular makan linggis ya. Wih, enggak juga sih. Terus mungkin katanya kok gayanya terlalu hip hop atau Iya, pop atau iya, gimana gitu kan. Tapi intinya itu kan pedangdut itu nggak harus norak gitu ya kan. Jadi walaupun saya pindah apa sih namanya, genre. Pindah genre, tapi saya tidak mau merubah karakter dan merubah fashion style saya seperti apa, jadi harus seperti penyanyi dangdut, enggak gitu. Mungkin saya tetap menjadi seorang Febri yang mungkin banyak orang kenal sebagai penyanyi pop, atau mungkin saya sebagai bintang film atau pemain sinetron. Jadi ya udah tetap aja. Jadi saya mau buktiin kalau nyanyi dangdut itu nggak harus pakai cengkok, nggak harus pakai suara hidung gitu. Cuman ya kalau emang musiknya udah koplo atau musiknya udah dangdut, ya kalau misalnya kita bisa nyanyiin, nggak mungkin dong nyanyi dangdut aku sambil teriak-teriak ngerok gitu. Oke, stop. Itu kan tadi, nanti kita lanjutin lagi. Oke. Sekarang soal tributnya Didi Kempot. Tribut Didi Kempot. Ya, oke. Kan ini kan bikin lagu ya, Pangeling-eling ya, ciptaan Pak Bimo. Ini kok bisa nyangkut, bisa tiba-tiba Febri nyanyi lagu Jawa, padahal juga tuh lagu kan kalau sebagai penyanyi dangdut kan baru ya, pasti agak susah. Ini kok langsung lancar, bagus, bahkan sempet heboh. Bukan sempat, mungkin harus heboh ya. Wah, harus heboh, iya. Gitu. Kok bisa gitu ya? Ya mungkin kan sebelumnya kan emang ditawarin lagu Pangeling-eling itu. Mungkin pas dengar lagunya, jadi kalau saya itu dengar lagu itu bukan isinya sih. Saya dengar nadanya. Saya suka sama nadanya, walaupun sesusah apapun itu kata-kata dan bahasa, ya intinya kita pasti bisa gitu. Terus walaupun saya akhirnya pas saya udah suka sama itu lagu, saya agak kebingungan juga, bisa nggak ya bahasa Jawanya. Ternyata kan bahasa Jawa ya nggak sesusah yang, bukan berarti gampang, tapi nggak sesusah yang kita pikir. Jadi intinya belajar, tetap diajari oleh penciptanya, oleh Om Bimo, diajarin logatnya, diajarin mungkin cara ngomongnya Om waktu itu ya kan. Jadi kita harus belajar juga. Cuman yang hebatnya itu kita tag-nya tuh cuman semalam gitu. Tapi memang rata-rata kalau Febri itu ada 2 lagu tuh tagnya cuma cepet banget. Betul. Masuk,
selesai. Masuk selesai. Cepet ya. Saya suka yang cepet-cepet, jadi selesai bayar beres udah gitu, jangan diungkit-ungkit lagi. Oke, itu memang akhirnya jadi booming ya, jadi sempat heboh ya, heboh dan ada respon pula dari istrinya Didi Kempot dan akhirnya kita memutuskan PBB memutuskan untuk beberapa hari ini akan ke Solo nyekar dan sekalian silaturahim dengan istri Didi Kempot ya. Iya, betul. Itu pasti ada perasaan yang gimana gitu ketika direspon oleh keluarga Didi Kempot. Jadi waktu itu karena kita udah upload di sosmed ya Om ya. Ya. Jadi ternyata di salah satu komen itu ada yang mention ke aku dan mention juga ke istri dari almarhum Om Didi Kempot. Jadi pas aku lihat ternyata ya aku sebagai penyanyi yang membawakan tribut tersebut, jadi aku harus yang paling tidak menyapa karena itu adalah keluarganya gitu kan. Dia mengucapkan aku manggilnya kemarin tante ya, tante itu mengucapkan terima kasih buat Febri Verona, saya udah lihat klipnya, semoga sukses. Nah ya responnya sangat baik, lalu aku coba message gitu kan dan direspon juga, dan aku juga udah izin aku akan pergi ke Surakarta dan ziarah ke Ngawi dan itu pun direspon dengan baik. Makamnya. Iya, ke makam. Nah ini mungkin bukan jarang dan bahkan sama sekali tidak ada yang seperti Febri. Jadi selain nanti di Indonesia juga lagu Pangeling-eling juga akan dibawa ke Amerika. Betul. Oke. Febri, ini kan responnya juga bagus ya lagu ini. Bahkan dengan bahasa Jawa pun kamu bisa lancar. Kecenderungan sekarang kan memang penyanyi-penyanyi dangdut itu semua arahnya ke Jawa gitu. Betul. Ya kan? Apakah nanti juga Febri akan terus berjibaku menyanyikan lagu-lagu Jawa yang bergenre dangdut? Ya. Enggak juga, saya sih ikutin aja. Ikutin ngalir aja ya. Iya. Oke. Padahal kamu mau orang Batak ya? Iya, betul. Orang Batak Tulen. Tulen. Ini kan rencananya kan mau ke mana ke Surakarta, ketemu. Persiapannya Pep? Sudah sejauh mana gitu persiapan ke sana tuh? Dibilang sejauh mana karena emang ini prosesnya terlalu cepat. Dan sangat cepat, dan saya pun ingin secepatnya untuk menyapa keluarga dan sobat ambiar di sana. Juga responnya baik, dan di sosmed saya, di Instagram saya juga mereka udah add di sobat ambiar Cengkareng, thank you, Jakarta, Bogor, itu responnya baik banget. Jadi mereka udah add ke Instagram saya, bahkan mereka juga sangat posesif ya kalau saya bilang, tapi posesifnya baik dan positif. Mungkin Febri suka posting yang mereka mungkin karena sudah memiliki, jadi suka kayak misalnya Febri posting mungkin agak pakai yang celananya yang pendek atau ya beginilah saya sebenarnya. Jadi kita nggak usah tiba-tiba saya langsung jebret gitu, tapi untuk merubah itu akan pelan-pelan. Dan mungkin sobat ambiar nanti bilang Febri harus lebih sopan, kalau orang Jawa begini, kalau orang ini begini, ya saya terima kasih, dan mungkin saya akan coba nanti kalau misalnya kita akan nyanyi di mana ketemu sobat ambiar ya mungkin ya pastilah kita akan jauh lebih sopan. Terima kasih buat masukannya, itu banyak banget dan mereka memang baik-baik sih ya. Oke, selain nanti mau nyekar ketemu sama keluarga dari Kempot, apalagi yang nanti di Surakarta itu nanti mau bikin apa lagi? Rencananya gini, karena kita ada dua versi kan ya Om lagunya, ada versi koplo dan slow. Jadi aku tuh kayaknya pengen bikin video klipnya yang santai aja, nggak usah yang ribet, tapi jalan di pesisir kota Surakarta atau Solo itu. Dan katanya di situ ada satu base camp yang dimana tempatnya itu banyak poster-poster atau gambaran yang dilukis oleh sobat ambiar di sana, Didi Kempot semua gitu. Coba kita mau ke situ dan sambil jalan aja, jadi benar-benar lagu itu menjiwai dan emang ya didedikasikan buat almarhum Om Didi Kempot. Coba dikit aja yang kamu nyanyikan lagu Pangeling-eling ini. Coba rapnya boleh? Dikit aja. Rapnya ya? Nah. Kok lupa sih Om? Ayo. Ranyono ora tau ngiro sliramu wis kendur neng suwarku, Godfather of broken heart wis ora ono gawe kaget
sobatmu sing isi tresno. Oke, kan bener itu memang apa ya, rasanya itu Batak dan rasa Jawa. Tapi sobat ambiar itu kalau aku bilang Batak, mereka bener-bener nggak percaya. Nggak percaya tuh. Mereka nggak percaya dan kayaknya nggak terima. Nggak terima. Iya, jadi doain aja saya bisa lebih fasih dan dapat orang Jawa ya. Nggak apa-apa dong. Iya, nggak apa-apa. Oke, tadi kan nanti mau bikin juga ada klip yang slow di Ya. sana, dan juga ya banyak aktivitas Febri di Surakarta dan Ya, nanti atau- mungkin kita akan beberapa hari kan Om, misalnya jadi kita mau bener-bener padetin itu. Jadi misalnya sekalian bikin klip, kita ketemu sobat ambiar yang ada di situ. Tuh, saksikan Mungkin tuh. nanti kita coba berbagi sedikit. Nah. Nanti kita akan ziarah. Ya udah. Ya. Oke. Ini bicara soal tributnya Didi Kempot, ya kan? Artinya kan ini sudah total Febri menjadi penyanyi dangdut yang apa aja bisa katanya Bang. Mau jadi Jawa, mau lagu yang dangdut yang agak cengkok-cengkokan, Ya, lagu remix punya, oke total. total. Kita harus total. Sekarang saya udah harus menyampingkan idealis saya Ya, gitu. oke. Berarti layaknya Febri kalau Amerika sudah mendaulat Febri menjadi penyanyi dangdut dan perwakilan duta dangdut Amerika versi Indonesia berarti kan memang sudah siap ya. Oke, sekarang ngomong-ngomong soal dangdut in Amerika, kok bisa? Nah, lagi-lagi kok bisa? Padahal dia baru loh, padahal kok bisa? Prosesnya dong, Prosesnya ya. ya gimana prosesnya? Mungkin dulu pertama kali kita launching single yang pertama ya Hmm. kan, Cinta Sepedas Cabe, dan waktu itu saya pernah bikin campaign di Jogja ya Om ya. Jadi mungkin karena muka saya memang Indonesia banget. Indonesia banget. Gitu. Dan saya sangat mencintai Indonesia dan berbagai suku dan etnik gitu. Saya suka etnik gitu. Saya suka bikin campaign sendiri. Jadi misalnya kayak kemarin kebetulan di Jogja di Candi saya bikin campaign, dan padahal sebelum corona itu kita akan pergi ke Danau Toba gitu, kita akan pergi ke Kalimantan. Itu niat kita gitu, karena ke Labuan Bajo gitu ya, dengan bawa kalau Labuan Bajo tuh kayak tenun gitu kan. Nah kebetulan kita bikin campaign itu posting di sosmed ya Om gitu, setelah Om Jana merubah saya menjadi seorang pedangdut itu kan. Nah diliriklah sama seorang produser di Amerika. Amerika. Jadi prosesnya adalah kita manajemen mengirimkan demo ke Amerika ya, lewat sosmed, lewat berbagai macam materi, dari mulai klip, dari mulai lagunya Febri, dari mulai semua berhubungan dengan dangdut. Alhamdulillah begitu direspon oleh yang namanya Mama Dangdut tuh, namanya Ibu Ira. Tante Ira. Makasih Tante Ira. Thank you. Oke, katanya juga abis itu mau ke Amerika ya? Iya. Oke, ke Amerika. Berarti kan kamu juga emang udah total harus siap-siap ke sana dong. Iya, sebenarnya saya udah siap-siap. Ngapain sih ke Cuma Amerika sih? Ngapain aja sih? nanti rencananya kita akan bikin ada lagu lagi, mungkin di sana, dan take-nya di sana, rekamannya di sana, klipnya di sana, pers, dan kalau bisa tour ya, langsung tour di sana. Jadi gini, rekaman di sana, klip di sana, dan insya Allah kalau memang sudah kondusif di sana Amerika, dia akan ada 9 kota di Amerika, Febri akan promo. Waduh, hebat juga lu ya. Ya gitu dong. Penyanyi dangdut yang ini aja, yang dari bawah aja nggak nyampe ke sana. Ini udah Amerika. Langsung ke Amerika ya, Iya, hebat ya. Hebat. Udah Nanti pulang tau nggak jadi penyanyi apa? Bukan dangdut lagi Om. Jangan dong, itu dangdut dong lo. Gila. Keroncong. Udah diterima oleh Sobat Ambia, coba sekarang diterima oleh Republik Amerika, rakyat Amerika. Iya. Untuk menyanyikan lagu-lagu dangdut dari Indonesia, luar biasa. Dan bahkan juga bukan hanya masyarakat sana, tapi juga penyanyi-penyanyi yang sudah di bawah di lingkungan dari dari Amerika juga nyambut juga ya, baik-baik ya. Siapa aja sih, aku lupa deh tuh. Julina B, Julina, si Christine sama siapa?
Siapa aku lupa yang cowok ya. Oh iya. Kalau Pokoknya cowok aku suka nggak terlalu inget ya, karena banyak gitu di pikiran aku. ini nih memang aku tuh. Apa kayak begini kali ya dulu ya? Apa Ya, memang kalau cowok pas udah aku rubah, suka lupa. dirubah jadi penyanyi dangdut jadi begini apa emang dari dulu begini? Oh dari dulu saya udah begini, saya Udah nggak hancur pernah. dari dulu, udah Iya hancur ya? udah apa adanya sih ya, Hmm, nggak pura-pura. Gitu. pura-pura. Ini ngomong-ngomong cantik gini memang dioperasi apa di permak atau di apa-apain sih? Apa emang dari sananya? Ini Iya. di adon. Adon. Enggak sih, saya nggak pernah operasi om. Iya. Nggak operasi aja gini, gimana saya operasi kan? Buset. kenceng. Oh, iya dong. Kenceng semua ya? Harus kencang semuanya. Oke. Oke Pep, tadi kan kita udah bicara Dr. Emily itu udah dari Sobat Ambyar, berikutnya dari Kempot, terus juga dari Amerika. Nah kita juga pengen tahu pemirsa Oke Om ini sebenarnya proses perjalanan Febri dari dunia seni ini seperti apa sih gitu loh. Apa dimulai dari penyanyi dulu, apa acting dulu? Oh gitu. Iya. Perjalanan saya, yang pasti sebelum saya sampai di sekarang ini ya, posisi yang menurut saya masih menanjak, masih baru. Saya emang basically-nya penyanyi. Saya dulu penyanyi kafe. Penyanyi kafe. Iya, saya penyanyi kafe karena mungkin keluarga atau orang tua saya kurang setuju dengan penyanyi kafe. Jadi ada bentrok lah ya. Mungkin dari papa saya sih yang sampai detik ini masih ngedukung saya. Kalau dulu mama saya maunya saya sekolah setinggi langit lah gitu. Cuman ya itu pilihan gitu. Udah saya coba, saya udah sekolah, udah selesai sekolah, saya udah sarjana, saya udah coba kerja juga di kantoran gitu. Cuman Jiwanya beda. diarahinnya ke sini-sini lagi gitu. Oke. Jadi emang saya ngikutin yang terbaik gitu. Dan mungkin emang ya Tuhan udah ngarahin saya ke sini gitu loh. Jadi Febri tapi tunggu waktunya gitu loh. Maksudnya ya kita itu nggak boleh terlalu memaksakan gitu. Mungkin dulu saya juga udah pernah mencoba gitu kan. Nah, akhirnya ujung-ujungnya ya inilah mungkin waktunya untuk saya coba berkarir di bidang tarik suara atau penyanyi gitu. Tapi nggak ada yang tahu, tiba-tiba saya ditawarin main FTV, ditawarin main film gitu. Ya itu sih rezeki ya. Biasa tuh. Jadi dari mulai nyanyi, kafe sampai ada penawaran main film, main sinetron. Dan sekarang penyanyi dangdut. Ya, ini ngomong-ngomong udah direstui oleh orang tua. Orang tua saya sih selalu merestui apa, karena memang saya orangnya ya kelihatannya aja begini, tapi saya punya komitmen gitu. Apa komitmennya? Ya saya tidak akan pernah membuat malu orang tua saya. Saya nggak akan melempar kotoran ke muka orang tua saya, istilah katanya gitu. Itu Jadi bahasa melempar ke kota maksudnya gimana? yang ditakutin orang tua itu adalah narkoba, misalnya saya jadi seks bebas atau gimana ya. Saya udah buktiin gitu kalau saya nggak ada di jalur yang kayak gitu. Jadi mungkin orang tua saya udah percaya, ya udah mereka pasti percaya apa jalannya saya. Ini ngomong seks bebas ini kan menarik ini. Jadi keluar konteks ini. Itu kalau om tuh denger seks kayaknya ya, langsung karena oke seger om deh. gitu. Langsung Jadi minyaknya melek keluar. mukanya. Oke, ngomongin seks bebas, ngomongin ini kalau ada tema, artinya tema kita juga pernah bahas gitu soal keperawanan di kota metropolitan seperti Jakarta katakanlah. Apa iya soal perawanan itu bisa dijaga? Kalau menurut Febri gimana? Bisa kan, saya masih jaga kok. Lah itu dilanak ya. Iya maksudnya kenapa nih gitu? Kalau saya sih nggak pernah saya sendiri malah nggak pernah mempermasalahkan soal keperawanan ya, Iya. gitu loh. Penting nggak perawanan? Enggak, Kamu nggak penting. enggak sih. Seorang perawan nggak pak? Maksudnya Itu- pentingnya gimana? Gini, Maksudnya oh, ya. menjaga keperawanan itu penting nggak seorang untuk Febri? Ya sekarang gini om, kalau misalnya udah waktunya nih, kalau kayak di mungkin kayak di Amerika 17 tahun, kalau orang belum hilang keperawanannya itu kayaknya nggak afdol gitu. Ya, tapi- Bener nggak ya, itu di oke. Amerika kayak gitu? Bener, iya katanya sih bener katanya. Tapi kan maksud saya 17 tahun itu Kalau kan saya bukan 17 tahun. nggak, artinya gini, keperawanan 20. keperawanan itu harus dijaga Iya. atau dipertahankan. Ya, dijaga dan dipertahankan, benar. Dipertahankan saya nggak mau. Sehingga dapat ketika berdapat orang yang sudah dipercaya dan menjadi imam kamu, itu baru
gitu loh. Oh Udah gitu. pas. Maksudnya gini loh ya. Atau Jadi emang tunggu bodo nikah amat? dulu Iya, tunggu gitu. nikah dulu ya. Duh, harus dibuka gitu Om gitu. Ya enggak juga sih sekarang kayak gini sih Om. Itu kayak zaman dulu banget sih Om kalau kayak gitu ya kan. Gitu ya. Bukannya saya bilang saya seks bebas juga, enggak Om. Maksudnya kalau saya nih, ya intinya ya kalau ngikuti kata orang tua sih nasehatnya sih seperti itu ya kan. Cuman ya kayaknya mustahil deh ada yang mempertahankan keperawanannya sampai nikah. Febri sendiri mempertahankan itu. Hah? Febri sendiri sampai sekarang No. mempertahankan. Enggak Om, jadi intinya isi kepala manusia itu beda-beda. Oke. Gitu. Ada yang bilang ya mempertahankan, tapi nobody knows. Gitu. Nggak ada yang akan tahu Om. Terus misalnya tuh orang bilang enggak, saya masih mempertahankan. Kalau saya bilang sih itu munafik ya. Berarti Febri sampai sekarang masih perawan ya? Saya nggak ada ngomong kayak gitu dan saya nggak mau menyatakan gitu loh. Dan itu yang penting Om. Jadi gini, bukan dipertahankan, tapi bukan orang semua tahu kita masih perawan apa enggak. Cukup orang yang dipilih aja gitu loh. Tapi kamu kan punya teman gitu ya, biasa punya Iya, teman, iya. punya sahabat yang sehari-hari bisa curhat. Atau barangkali ininya ke teman gitu loh. Tanya nggak, lu masih perawan nggak gitu? Pernah nggak gitu? Iya pastilah, kita kayak punya geng gitu Nah loh. terus dia tanya nggak, pernah lu masih perawan nggak sih gitu? Ya saya tahu teman saya udah nggak perawan semua. Ya, gitu ya. Ditanya nggak gitu, kenapa nggak perawan? Enggak, ceritanya Hmm. ya ceritanya lucu-lucu penuh dengan cinta, ya itu hak mereka. Nah, misalnya gitu yang lucu-lucu kayak apa? Ya misalnya mereka akhirnya melepaskan keperawanannya sampai akhirnya katanya nggak bisa bangun, nggak bisa jalan, kayak bohong. Oh itu. Ini seru ini kalau kayaknya bisa Itu saya pas bisa dulu, 2 segmen tapi nih. saya dengar itu dulu waktu saya masih perawan ya. Salah ya. Jadi pas saya dengar gitu gini, ih apaan sih, mustahil banget kayak gitu. Jadi menurut saya teman-teman saya yang dulu mungkin saya paling hebat lah menjaga itu ya. Maksudnya bukan paling hebat ya, saya paling maksudnya nggak secepat teman-teman saya yang itu gitu. Jadi menurut saya cerita itu fake aja sih, munafik, ngomong di depan cowoknya aja kayak gitu. Tapi menurut gue sampai nggak jalan 2 hari emang diapain ya? Gue juga bingung. Artinya gini, Febri akan melakukan ritual perawanan itu ketika mendapatkan suami gitu. Baru dilepaskan itu perawannya. Atau memang sekarang kamu Ya kalau dapetin suami ya pasti dikasih dong. Iya, maksud saya sekarang kamu masih perawan atau tidak? Itu aja persoalan. Itu penting nggak perawan? Sekarang gini Om, kalau seks bebas sama keperawanan itu jauh beda. Kenapa beda? saya bilang seks bebas jauh beda sama keperawanan? Karena gini, yang ditakutin oleh orang tua itu mungkin seks bebas gini loh Om. Istilahnya anak-anak sekarang yang istilahnya zaman dulu kan nyari uang tuh susah gitu. Jadinya kayak cari om kayak om gini lah gitu. Yang Kurang ajar loh. Omnya nggak bisa gitu. Terus. ya nyari uangnya dari kayak gitu kan, nanti dia jadi tiba-tiba hamil nggak ada yang tanggung jawab gitu loh. Kalau misalnya hamil sama pacar ya tanggung jawab lah apa perbuatannya sendiri gitu loh. Intinya kayak gitu Om yang ditakutin sama orang tua. Jadi begitu pengertian seks bebas menurut Febri itu ya. Iya, menurut saya sih gitu. Kalau untuk yang udah punya komitmen, yang udah punya pacar, itu urusan dia dan Tuhannya masing-masing. Kalau saya sih gitu aja. Jadi buat Febri keperawanan itu atau Emang masih ada ya Om cowok yang nyari cewek perawan? Kayaknya tuh nggak adil deh, karena saya nggak mungkin kalau saya nggak mau cari cowok perjaka. kenapa? Aduh saya nggak mau. Masa kayak iya momennya lagi asik-asiknya dia bego. Nggak mau ah. Jadi teman-teman yang di sini masih jomblo tapi sudah tidak berjaka, silakan daftar ke Febri. Iya, Fiona. betul. Tolong ditulis tuh IG-nya tuh. Harus yang ini ekspor ya. Ekspor apa misalnya kayak apa? Ya yang punya pengalaman. Pengalaman katanya tuh. Pengalaman apa? Ya pengalaman semuanya gitu loh ya pasti. Ini memang kalau ngomongin tadi itu nggak bakal kelar ya karena memang. kan ya begitulah Febri Verona. Jadi Feb dari A sampai Z kamu udah ceritakan ya kan, Ya. pengalaman kamu kan ya. Oke, sekarang ada nggak tipsnya buat Febri buat penonton Oke Om ini untuk gimana sih caranya gue bisa terkenal, ya gimana caranya gue bisa hidup seperti ini, dan gimana gue bisa sukses itu kayak gimana sih, orang pengen tahu gitu. Tipsnya Ya apa sih? ya
saya juga nggak kebayang sih ya bisa akhirnya kembali ke dunia entertain ya, dan bahkan lebih serius lagi, karena mungkin dulu saya udah mengubur dalam cita-cita dan impian saya, tapi ujung-ujungnya diarahinnya ke sini-sini lagi gitu. Emang udah takdir Tuhan Udah gitu ya? takdir mungkin. Jadi udah kerja di tempat kerja di office Udah. maksudnya udah, dan berhasil juga. Berhasil Saya juga. punya karir gitu di sana, dan mungkin banyak yang tahu gitu. Tapi ini namanya udah passion gitu loh, gitu. Ya kan? Jadi baliknya ujung-ujungnya ke sini juga. Tipsnya adalah ya yang pasti kalau kalian emang menjiwai suatu bidang, penyanyi, main sinetron atau apapun itu, presenter, entrepreneur, itu diseriusin gitu. Jadi dan kalau bisa kita sebagai talent, kita sebagai penyanyi gitu, kita juga harus punya wawasan gitu, wawasan untuk diri kita sendiri paling enggak, sebelum untuk orang gitu. Jadi apa sih gitu, gimana sih caranya ya, kalau misalnya kalian mau jadi penyanyi ya kalian sering-sering nyanyi gitu, sering-sering nyanyi itu cari tahu gitu, siapa sih produser-produser yang menciptakan penyanyi misalnya gitu. Terus gue harus nyanyi di, misalnya lagi jalan kemana, lo harus nyanyi di mall gitu, lo nyanyi gitu loh, ya kan. Terus ya penampilan itu penting menurut saya. Penampilan, skill dan wawasan kita harus tinggi juga. Jadi kita jangan jadi artis bodoh. Jaga bego ya. Jangan jadi bego, maksudnya jadi gini, yaudah gue mau nyanyi apa aja gue akan lakukan kalau yang penting gue jadi penyanyi. Itu nyanyi bego. Iya. Ada Itu nggak sekarang? menurut gue. Banyak nyanyi bego. Banyak. Tapi nggak terkenal kan, ujung-ujungnya apa ya ujung-ujungnya. Tapi ada nggak yang terkenal bego? Hah? Ada nggak yang terkenal bego? Ada lah. Ada ya. Iya. Tapi ya udah terkenal, ya kan? Bego lah gitu ya. Udah ya, tapi karena kebegoan dia jadi terkenal ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi kayak udah bego kasarnya gitu ya, akhirnya ujung-ujungnya dia menghalalkan segala cara gitu, tapi untungnya nggak muncul-muncul juga karyanya. Itu sih yang sangat disayangkan gitu. Oke Om, oke Tante. Oke, oh Udah ya, jadi udah banyak ceritanya Febri. ya, Ya sekarang kita sudahi, ya, kita selesaikan sudahi kisah kita. Oke Om. Oke, Om.